Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salamun ala nurin, salamun ala man ittaba'al huda. Salaman yujibus salam wa haykum tahiyatan islamiyatan afdalut tahiyatan fil alamin wa ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Putra Ferdian, jurusan Studi Agama-Agama semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klarifikasi. Klarifikasi dalam pengertiannya, klasifikasi atau penggolongan adalah proses pengumpulan atau mensistematiskan berbagai hal sehingga dapat membentuk sebuah kelas atau kelompok. Nah, pengelompokan dari spesies ke genus dan pembagian dari spesies ke spesies. Dalam klasifikasi atau penggolongan, benda-benda individual dikelompokkan menurut ciri khasnya yang berlaku umum, yang secara bersama-sama membentuk sebuah kelas atau kelompok. Nah, setelah pengelompokan akan terjadi dikotomi atau sekat yang membuat memilah dan memilih lebih mudah. Dalam klasifikasi, pembagian yang dilakukan hanyalah pembagian logis dan fisik. Mengapa? Sebab pembagian fisik dapat dibagi menjadi dua, pembagian fisik dan logis. Jika seseorang mengabaikan hubungan logis antara masing-masing bagian fisik. Kemudian jenis-jenis pembagian klasifikasi. Dalam jenis-jenis pembagian klasifikasi ini terbagi menjadi 3, ya. Pertama, pembagian fisik. Pembagian fisik ialah pembagian dengan cara mengurai suatu hal atau objek ke dalam unsur-unsurnya. Contoh, tubuh manusia dapat dibagi-bagi ke dalam bagian seperti kepala, kaki, tangan, perut, dan lain-lain. Nah, kemudian ada pembagian logis. Pembagian logis ini ialah pembagian suatu konsep ke dalam subkonsep-konsep. Jadi, yang dimaksud dengan subkonsep-konsep ini dari konsep A ke konsep B, seperti dari konsep lain ke yang lain begitu. Nah, kemudian pembagian metafisik. Pembagian metafisik adalah pembagian suatu objek ke dalam kualitas pembentuknya. Contoh, manusia substansi rasional yang berperasaan, hidup, mempunyai susunan kodrat jiwa badan, sifat kodrat individu sosial, serta kedudukan kodrat makhluk berdiri sendiri ciptaan Tuhan. Kemudian di sini ada jenis-jenis penggolongan klasifikasi. Menurut Anissa Listiana ada 2 jenis penggolongan, yaitu yang pertama penggolongan kodrati atau alam, yang disebut penggolongan natural yang didasarkan pada pemahaman kita. Contoh, kita dapat mengkategorikan mawar, kenangan, dan pacar sore ke dalam kategori bunga. Yang kedua penggolongan buatan, atau disebut penggolongan artifisial, yang didasarkan pada satu sifat karena penggolongan dilakukan dengan tujuan tertentu disebut buatan. Penyusunan buku, skripsi, tesis, dan disertai dalam perpustakaan dan penyusunan kata-kata dalam kamus adalah contoh dari penggolongan ini. Penggolongan ini dirancang untuk membuat hidup semudah mungkin. Kemudian jenis klasifikasi. Di sini terdapat 2. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan kelasnya, yaitu klasifikasi ilmiah. Kemudian klasifikasi yang dibuat. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan jumlah, yaitu klasifikasi sederhana atau umum. Yang kedua, klasifikasi kompleks. Dan yang terakhir, manfaat klasifikasi. Manfaat klasifikasi ini memungkinkan pikiran untuk memahami hubungan antara hal-hal. Ini dilakukan untuk membuat hubungan kita dengan benda-benda itu lebih mudah. Nah, jika buku-buku dalam perpustakaan ditumpuk begitu saja tanpa diklasifikasikan, sulit untuk menemukan satu judul buku. Nah, di sini ada 3 manfaat
klasifikasi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran bahwa fenomena memiliki banyak variabel. Yang kedua, memungkinkan otak untuk memahami hubungan antara benda-benda. Yang terakhir adalah meningkatkan pemahaman tentang struktur fisik dan artifisial benda. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena yang sempurna itu dari Allah SWT, karena kita adalah makhluk yang benar-benar ingin mencari kesempurnaan itu dengan melakukan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum istighfafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.